kembali di channel YouTube Kelam Jiwa. Wah, lu pernah punya pengalaman mistis pada saat naik ke gunung gak sih? Kalau untuk cerita-cerita mistis sih gue pernah tahu ya, gue pernah dengar dari teman-teman gue juga. Tapi kalau untuk pengalaman mistis sih gue belum ngalaminnya sendiri sih. Mungkin lo punya cerita mistis pada saat naik gunung? Nah, di sini gue bawa temen gue nih, dia punya cerita mistis pada saat pendakian gunung. Bisa langsung diceritakan aja Bang Sony mengenai cerita-cerita awal mistis waktu pada saat naik gunung. Oke, begini alur ceritanya bro. Gua sama temen-temen gua, beberapa orang lah ya. Setelah ini acara libur sekolah setelah ujian. Gue sama beberapa temen gua berencana naik gunung ke daerah Banten, Gunung Pulau Sari. Oke, singkat cerita, gue udah siap-siap sama temen-temen dan katakanlah gue udah tiba di sana ya. Tiba di base camp pertama, kurang lebih gue sampai di jam 2 siang lah. Nah, gue sampai di base camp kan nggak mungkin dong langsung naik ke atas kan. Ya gue sama temen-temen gue istirahat dulu sambil gue nunggu rangernya. Ranger kebetulan akamsi bro. Ya kita percayakan ke dia buat ngelider kita naik ke gunung. Oke, gue singkat lagi. Kita udah siap nih buat naik nih, hiking nih. Nah, sebelum kita naik di situ biasanya kita temui dulu ibaratnya kayak sesepuh kampung situ lah. Ya tujuannya kita minta doa biar nggak ada kendala kita naik gunung begitu. Mungkin anak-anak lain juga sepertinya tahu lah ya. Minta izin lah ya sama warga, sama sesepuh itu ya, pantangan atau apanya gitu ya yang harus dilarang. Oke, kita datang ke sesepuh setempat, kita minta doa. Itu kira-kira di jam 3:30 lah, 3:30 ba'da asar. Kita numpang sholat juga di rumah sesepuh itu, sholat istirahat sebentar, kurang lebih setengah jam lah. Nah, kita udah siap-siap lagi nih setelah sholat, baru kita mulai pendakian itu. Oke, kita bareng-bareng dipimpin sama ranger yang akamsi tadi, namanya Ayayan ya, kita biasa manggil Ayayan. Selama setengah perjalanan sih nggak ada kayak hal-hal mistis kayak gitu, cuma memang kita paling yang kita temuin kayak jalannya agak licin, jalan cuma sejengkal. Ya, namanya bukan gunungnya jarang dijamah ya, deket-deket kampung juga, jadi jalannya nggak yang kayak yang seperti kita temuin. Treknya bukan trek pendakian yang biasa lah ya. Jadi ya nggak terlalu lebar lah tapakannya gitu. Nah, kebenaran nih medannya jalannya licin bray, karena habis hujan juga kan. Ya paling kita ya adalah beberapa yang kepleset, cuman nggak sampai yang Nggak ada yang cedera tapi kan? Nggak ada yang cedera tapi. Pada saat itu kondisinya cerah ya, maksudnya nggak hujan? Cerah. Kita tuh naik setelah hujan, jadi nggak terlalu basah juga, nggak terlalu kering juga. Tapi licin lah ya, efek habis bekas kena hujan. Betul. Kan tanahnya masih merah semua kan. Oke, singkat cerita, kita tiba nih di spot buat bangun tenda, buat ngecamp lah ibaratnya ya. Sampai situ, oke, kita buka persiapan kita, tenda, terus alat-alat masak kita persiapin semua. Nah, kita butuh air nih. Sorry, kalau boleh tahu itu jam berapa ya sampai ke camp itu pas pada saat diriin tenda? Kurang lebih kita mendekati waktu Isya lah. Iya. Jadi sempet kita ngalamin naik tuh mau sampai agak gelap juga. Ya karena memang udah di atas jam 6 kan. Oke, balik lagi kita butuh air. Nah, gue tugasin itu beberapa temen gue kan, kurang lebih 4 orang lah, buat cari air terdekat. Ambil itu. Nah, temen gue nih 1 orang, emang dia berdua nih demen bercanda. Nah, disinilah nih mulai
Awal ceritanya lah ya, horor mistis. Mulai ada gerak-gerik yang ibaratnya yang kita ya di luar nalar begitulah. Temen gue bercanda-bercanda tiba-tiba dia ngomong, udah lu aja buat tumbal. Gue langsung ngekat, bro lu jangan ngomong begitu bro, ini kita lagi di tempat orang, di gunung pula, kita nggak sendiri, jagalah kalau lu. Oh iya sorry kata dia. Oke, udah gue tenangin semuanya, gue cari air ke bawah, kurang lebih ya 15 menit lah jarak tempuhnya. Sekalian kita bergantian untuk ngambil wudhu, sholat maghrib kan, karena memang waktunya udah mepet tuh, mendekati isya kan ya, kurang lebih ya kurang 20 menit lagi ke depan kita mau isya lagi, ketemu isya lagi. Nah selesai sholat ya kita siap-siap peralatan masak untuk siapin makan malam. Terus yang bangunin tenda, yang membentuk tenda buat tidur juga ada, kita bagi tugas aja tuh. Ya seperti pada umumnya lah gitu, anak camping gimana sih bagi-bagi tugas gitu. Oke, kita masak, kita bikin minuman segala macam buat acara malamnya. Kalau untuk base campnya itu kira-kira jaraknya sama puncak jauh apa enggak? Kurang lebih jarak tempuhnya bisa 20 menit lagi kita baru sampai puncak. Oh, berarti nggak jauh-jauh summitnya nanti ya, pas pada summit ya? Nggak jauh. Sengaja kita nggak sampai puncak dulu, kita ke situ dulu. Niatnya rencana paginya baru kita mau ke puncak. Balik lagi ke setelah kita makan, terus persiapan minuman buat acara santainya udah siap nih. Kita keluarin gitar deh tuh. Ya namanya anak muda dulu kan sering gonjreng-ganjreng kan. Kita main gitar. Nah, di sini kita main gitar bukan yang kayak nyanyi anak-anak lain. Kebetulan seurak-urakannya kita nih, kita masih suka sholawat bro. Jadi kita bawain sholawat tuh. Sholawat biasa 1-2 sholawat lagu masih oke. Nah ketika sholawat ketiga nih, itu udah ada tanda-tanda hal mistis di situ. Pertama diawali angin kencang lah, kayak angin mau hujan gitu. Padahal nggak ada awan juga, awan cerah ya, awan malam cerah begitulah ya, nggak ada tanda-tanda hujan. Ada bintang juga. Angin berhembus. Pertama biasa cuma kayak lalu lalang anginnya. Lama-lama kita cuek, lama-lama anginnya kita cuekin tuh, maksudnya kita nggak ambil sikap. Lama-lama anginnya muter nggak terlalu kencang, masih sedang. Kita masih masa bodoh tuh. Nah si ranger ini, si Ayayan, dia udah berasa. Cuman dia nggak mau ngomong, dia nunduk aja ngeliatin kita sambil genjrengan sholawat, dia nunduk. Tersekali dia lihat muka kita, dia nunduk. Kayaknya udah ada firasat gitu dia. Kayaknya bakal ada hal-hal kayak gini nih. Ya namanya anak kampung situ bro. Dia lebih tahu dari kita kan. Sedangkan kita yang baru datang ya asik-asik aja gitu kan. Oke. Masih kita terusin tuh selawat. Lama kelamaan nih makin gede anginnya. Makin muter. Gak karu-karuan. Obor yang kita buat cahaya penerangan itu yang dari botol keratindeng, dimasukin sumbu gitulah, tahu ya. Itu yang awalnya apinya berdiri begini, dia jadi nunduk tuh ke bawah. Cuman nggak mati karena sumbu kan kuat. Nunduk ke bawah. Nah di situ udah pada merinding tuh, udah mulai berasa lah horornya kan. Nah gua sama beberapa temen gua nih ngerasain ada yang turun dari atas. Nah itu jubah hitam bro, bek aja. Ini gua merinding nih cerita begini. Itu dengan jubah hitam, ada udang-udangnya, matanya merah. Ya rambut sih nggak panjang ya, memang ketutupan udang-udang gitu. Bajunya hitam mencilak gitu. Jubah hitam itu maksudnya besar gitu? Dia tinggi bro, orangnya hitam. Bukan orang ya, maksudnya perawakannya dia wujudnya gitu hitam. Baju hitam, kulit hitam,
matanya merah. Gue dengan beberapa orang temen gue langsung lihat ke arah yang tadi kita lihat bahwa ada sosok turun di sebelah kita gitu. Gue lihat dan ternyata memang benar, gede tinggi, hitam, matanya merah. Kita nggak berani lihat lama-lama, kita lihat-lihatan tuh ke teman-teman yang lain sama ke Ranger Ayayan tadi. Nah nggak lama selang begitu si Ayayan ini nyuruh masuk dia. Udah masuk kata dia masuk. Kita juga nggak berani ngebantah kan sama Ranger, ya kita ikutin Ranger. Udah kita masuk semua. Nah kita udah masuk tuh angin udah nggak ada tuh, udah tenang lagi. Kita berusaha buat tidur, istirahat lah. Nah di tenda ini ya hal biasa lah ya kalau ada beberapa temen yang nggak bisa tidur. Mungkin nggak biasa dengan kondisi yang ada gitu kan. Dan memang tendanya bukan tenda yang full ketutup. Kayak tenda pramuka gimana sih yang bawahnya kebuka tuh bro, yang ada cuma alas doang gitu kan, sama kayak tenda pramuka gitu. Nah ada satu orang nih yang nggak bisa tidur, memang dia biasa begadang dan memang dia nggak biasa tidur rame begitu, masih sepupu gua. Dia memang ibaratnya kasaf sama hal-hal begitulah gitu. Dia nggak bisa tidur di kurang lebih ya udah pertengahan malam. Pertama dia mendengar suara perempuan menangis. Nah dia nggak ambil sikap dan dia nggak bertindak apa-apa karena memang posisinya yang lain pada tidur gitu. Lebih baik dia diem gitu, pura-pura nggak denger gitu kan. Suara perempuan itu dekat. Menurut cerita yang gua dapat paginya ya setelah kita pada bangun, dia bilang ada di pas posisinya di belakang tenda. Nah dia nggak ambil sikap, dia diem, lama-lama suara itu hilang sendiri. Tadinya mau disamperin, cuma nggak deh. Gue coba tenang dulu, kali itu suara apa angin atau gitulah. Gitu. Dia coba menenangkan diri lah gitu. Selang beberapa menit, nggak lama dari tangisan cewek tadi, suara cewek tadi, dia dengar lagi suara kakek-kakek. Dia tuh seperti dia bilang, dia kayak ngetawain gue bro, kayak ngetawain gue, ngapain lu nggak tidur, ibaratnya begitu kan. Gue doang yang nggak tidur di malam itu gitu. Kayak dikerjain, gangguin gitu ya? Iya, ibaratnya ya kayak kalau bahasa kita ngebully lah, lu ngapa lu nggak tidur gitu ibaratnya. Cuma memang dia ketawa doang ngebahasa ini. Nah temen gue penasaran, dia bangun, dia longok ke belakang. Nah dia lihat sosok kakek-kakek. Dia lihat sekelebat, dia nggak berani pandang lama, dia balik badan lagi. Dia mau bangunin temen, kasihan temen pada capek kan. Posisinya namanya habis naik gunung begitu. Udah, dia juga tenangin diri lagi, dia nggak mau bikin ribut. Akhirnya dia tidur dengan posisi jongkok aja begitu. Udah, sampai cerita itu si kakek menghilang, nggak ada tanda-tanda mistis apa lagi. Ceritalah pagi gitu kan. Sampailah kita di pagi, kita tanya kenapa lu nggak tidur gitu kan. Singkat cerita, gue cerita buat paginya nih, ya kan. Nah, kita udah bangun, kita udah siap-siap. Nah, sebelum kita ada rencana buat naik juga ke puncak. Cuma sebelum acara naik, kita biasalah namanya pagi, kita urusin perut dulu lah, bikin sarapan, bikin yang anget-anget lah. Nah, yang biasa bikin persiapan itu, yang biasa masak itu temen gua yang lawan bicaranya ngomong tumbal tadi bro, namanya si Gilang. Nah di pagi ini si Gilang gue lihat gelagatnya udah beda nih, karena memang tuh anak berdua biasanya emang rame lah, paling rame, paling konyol tuh anak berdua, timpal-timpalan lah begitu kalau mau bully.
lo bercanda juga. So iseng gitu ya. Iya, dua-duanya sama iseng, tapi mau dia doang berdua. Kalau sama gue ya standar lah biasa. Nah, cerita dia udah agak aneh, gue nggak ambil sikap kayak gimana. Gue bilang, oh mungkin masuk angin gitu kan, wajar lah namanya di gunung kan gitu. Oke, kita selesai sarapan, kita siap-siap buat ke puncak dah tuh, buat summit ya. Ya foto-foto lah sama anak-anak buat kenang-kenangan gitu. Kita jalan, pertengahan jalan, si Gilang yang tadi gue bilang udah agak beda tampangnya. Ini makin kacau nih tampangnya nih. Ibaratnya makin agak pucet, agak diem gitu kan. Gua tanya, lu kenapa bro? Biasanya rame, nggak enak badan lu gitu. Kalau nggak enak badan, ayo kita stop, kita minum obat lah gitu. Persiapan apa, tolak angin atau apa gitu kan. Yang namanya kita temen kan khawatir sama dia kan, kenapa-napa. Oke, ternyata dibilang nggak apa-apa. Udah kita lanjutin lagi, udah yuk kita lanjutin lagi aja jalan, pelan-pelan aja. Gue di samping lu deh, ya kan. Udah gue temenin. Setiap gue lepas, ini anak kayak nyari-nyari kayak semak-semak gitu bray. Jalannya kayak ngaco gitu, kayak nggak terarah. Meskipun gak ada jurang, ya gue tetap ngeri lah kan, namanya takut dia kenapa-napa, entah dia kepleset, ada ranting yang apalah gitu kan. Padahal sebelum-sebelumnya nggak kayak gitu ya? Iya sebelum-sebelumnya nggak begitu, rame dia orangnya, rame. Konyol tapi ya masih sopan lah. Makin nggak terarah, ya gue pegangin deh tuh. Gua sama yang temen bercandanya tadi, temen bercanda konyol. Gue jadi bertiga tuh sama dia. Gua naik sampai puncak, gue foto-foto sebentar. Nah si Gilang ini sama, makin parah lagi nih, bertambah parah. Makin badannya lemes, bibirnya udah kering, pucat, dan udah mulai ngeluarin suara-suara aneh gitu, kayak ngegerung gitulah. Cuman nggak lama durasinya, cuman gitu doang. Gue tanya sama ranger, Ayayan, mau nanya ini Gilang kenapa ya? Nah si ranger nyarain udah kita buru-buru turun. Udah foto jangan lama-lama. Kita buru-buru ke camp buat beres-beres, kita langsung turun. Gue ikutin deh tuh saran si ranger kan. Gue ikutin, udah gue foto-foto, nggak lama gue beres. Nah si Gilang ini tetap gue gandeng. Gue nggak bisa ngelepas dia nih. Ngeri keadaan makin parah kan takutnya. Gue berdua sama temen gue, udah. Setelah kita beres-beres rapi di camp, campnya kita rapi-rapin, masukin ransel, semua peralatan semua udah di packing rapi, kita turun. Pas pada saat turun itu masih lemas atau dia masih lemes. Masih Lemes. Pandangannya makin kosong bro. Pandangannya makin kosong. Makin kosong. Waduh, gua merinding nih ngomongin yang ceritanya. Makin kosong, gua berdua sama temen gua makin ini lagi, ranselnya gua lepasin, gua kasih ke temen gua yang mau megang ransel dia lah, peralatan dia. Selama turun dari camp ke pertengah perjalanan, dia masih sama kayak gitu. Gue perhatiin, gue kasih makanan apa, dia udah nggak mau makan, udah nggak mau minum nih. Nah di pertengahan sama nih, matanya udah makin parah. Kalau tadi kan cuman kosong doang, kalau ini kayak orang meremelek lah gitu. Meremelek. Gue tanya lagi si ranger, karena kan dia yang tahu kan. Ini kenapa? Udah kalau bisa kata dia, kita cepet-cepet turun nih. Kita ke bawah, kita temuin sesepuh tadi. Paling nggak kita minta air doa lah gitu, biar dia hilang lah sakitnya gitu. Singkat cerita, gue udah sampai rumah sesepuh, udah tuh dibacain air doa sama dia. Sempet diminum dikit juga, karena emang udah di luar sadar kan kayak gitu. Dan udah gerakannya pun kayaknya udah ngecangin tangan kayak gitu, kayak orang udah mau kesurupan. Nah kata si sesepuh itu bilang,
udah langsung aja bawa ke bawah gitu kan. Nah gue nggak lama-lama tuh di rumah sesepuh, langsung balik lagi ke titik awal gue sampai. Titik kumpul pertama kali. Titik kumpul pertama di situ. Nah kebetulan itu rumah temen gue juga. Sebelum sampai di sana nih si Gilang ngegerung yang kayak tadi di puncak tadi, dia makin kencang gerungannya, kesurupannya makin jadi nih, makin gak tenang. Padahal udah mau sampai ke camp. Akhirnya gua sama teman-teman mutusin, bro tambah orang, kita bopong aja nih si Gilang nih, kayaknya makin parah nih dia nih, kesurupan kan kayak gitu. Udah sampai di camp, kita pegangin semua. Panggil lagi, kebetulan bapak temen gue tuh ya orang bisa juga gitu kan. Jadi minta bantuan juga sama dia. Kita tanya, kenapa nih pak? Ini ketempelan biasa. Ditanya, emang kamu lagi baru sampai bagaimana? Ya begitu dah pak. Ada beberapa yang congkak yang nggak bisa jaga mulut. Ya udah, lain kali hati-hati lah gitu. Akhirnya diobatin sama dia. Diobatin, akhirnya sadar tuh nggak lama. Nah di sadarnya ini nggak lama tuh, setelah kita ajak ngobrol sebentar, dia mulai kosong lagi kosong lagi dia, matanya makin kosong lagi, pandangannya kosong lagi, terus dia makin mulai nih gurung-gurungnya kenceng ya kayak macan gimana sih mas, oh gitu kan, makin nggak karuan lah gerakannya, kesono kemari. Kita mau megangin juga ya butuh orang banyak gitu kan. Nah akhirnya kita pegangin banyak orang. Nah di situ dia nggak cuma ngeluarin suara ngegerung, dia ada kayak kalau bahasa kita siapa lo begitu, siapa lo. Dia mengajak interaksi. Iya interaksi begitu, betul. Siapa lo, ngapain lo di sini gitu. Ya gue kan namanya, gue bukan orang Sunda bro, gue nggak ngerti. Oh itu pakai bahasa Sunda? Ya, bahasa Sunda memang, karena kan daerah Banten bro. Iya jadi kayak begitulah. Nah akhirnya gue minta tolong sama si bapak temen gue ini, orang bisa coba tolong diusahain lagi lah gitu. Ini gimana biar dia bisa normal lagi seperti awal gitu. Karena kita udah mau pulang nih kan, kasihan dia capek gitu kan. Begini mulu dia capek badannya kan. Itu posisi pas kesurupan lagi itu pas pada saat abis dari rumah teman bokap? Ya dari rumah sesepuh mau ke titik awal kita sampai pertama kali. Itu dia udah ada ya di situ? Udah kacau, udah nggak kepegang lah ibaratnya gitu. Oh, terus baru ke rumah orang udah nggak kepegang ibaratnya, baru 3, 4, 5 orang. Terus ke rumah bapak yang teman tadi yang temen gue itu ya. Setelah dari situ udah oke tuh, dia udah normal tuh? Belum, enggak, justru ditanganin awal dulu, ibaratnya penanganan tambahan lah bro. Penanganan tambahan, karena ya bapaknya temen gue itu orang bisa juga. Ya nggak aneh lah, orang-orang sana gue percaya. Setelah dari situ balik lagi tuh, singkat cerita mau pulang ceritanya. Terus aneh lagi gelagatnya tiba-tiba. Ya di rumah itu sebenarnya dia udah aneh, udah mulai kacau. Ya mungkin kalau di level kan ini udah level 3 nih. Ya kan? Udah level 3 nih, udah nggak biasa banget nih. Dipegang pertama kali sama bapaknya temen gue itu. Sadar sebentar. Nah nggak lama kesurupan lagi. Ya kayak kesurupan macan gitulah. Ya memang dari atas juga kan gue udah tahu nih gelagatnya kayak kerasukan macan gitu loh. Karena dia ngaung ya, dari atas itu udah ngaung. Kayak macan gitulah. Macan ketemu musuh gimana sih? Tapi selama waktu kesurupan itu emang hanya cuman kesurupan macan aja tuh, gak ada sosok lain. Kan di atas tuh tadi lo bilang kan bang ada sosok yang lain tuh kayak suara. Iya. Perempuan, kakek-kakek, dan jin juga ya kayak genderuwo gitu kan lah. Serem banget kan itu kan. Kalau kita alami nih di sana nih, aduh serem banget pasti iya, itu. Untungnya malam itu nggak ada yang kesurupan, cuma mungkin nunjukin doang kalau di sini tuh
ibaratnya ya selain manusia biasa adalah alam dia gitu kan. Ya kalau gue sih kalau hal kayak gitu gue nggak mikir macem-macem, karena memang kita hidup di gua alam kan, ya kita harus jaga sikap juga gitu. Setelah sadar ya udah gue kerokin tuh kan temen gue, gimana, gue tanya kayaknya nih udah oke nih setelah level berapa tadi kesurupannya kan berapa kali, gue tanya gimana keadaan lu, udah oke, udah cuma lemes doang nih, gue kayaknya pengen mual, pengen muntah mulu kata dia. Ya udah dikerokin lah sama temen-temen gue kan gantian. Setelah udah berapa lama dia pulih, barulah kita siap-siap buat balik ke Jakarta. Oh berarti itu udah terjadinya tuh ini banget ya, lama ya berarti ya terjadi. Lama. Jadi gua turun itu dari puncak kurang lebih di jam 10-an. Gua udah sampai puncak. Nah, mendekati zuhur di jam 11-an gitulah. Gua udah di camp lagi karena emang jarak dari camp ke puncak tuh nggak jauh. Kurang lebih 30 menitan lah. Berarti tuh kejadiannya lama juga ya? Gila sih sebenarnya tuh. Ya lumayan bro. Dari pagi setelah kita sarapan tuh kan udah mulai ketahuan gelagatnya. Sampai sore lah. Sore jam 5-an dia baru pulih dia, dan kita rencana balik tuh setelah maghrib. Kalau kemalaman pun kita kan ya takutnya nggak dapet bis. Tapi itu udah dipastiin tuh kalau nggak akan lagi tuh, maksudnya sampai rumah nanti kira-kira masih ketempelan lagi gitu yang aneh-aneh gitu. Alhamdulillah enggak. Kita juga sempat curiga begitu, ini kira-kira sampai rumah ke bawah lagi nggak nih, ngerinya kan seperti itu kan. Kalau dari rumah kan namanya jauh dari siapa-siapa. Kita juga temen yang tahu ya rumahnya nggak dekat-dekat gitu. Berarti itu pas di rumah pun abis dari gunung itu udah nggak ada apa-apa lagi kan? Udah normal semua kan? Alhamdulillahnya normal kok. Nggak ada balik lagi kerasukannya itu. Dan normal, cuma paling memang badannya agak lemes gitu kayak orang baru pulih dari sakit gimana sih. Ya butuh istirahat yang ya lumayan lah, cukup buat menstabilkan lagi badannya gitu loh. Berarti abis itu udah pulang ke rumah masing-masing lah ya? Ya kita pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih Bang Sony atas ceritanya. Sama-sama bro. Ini pelajaran sih buat gue. Pastinya ini juga pelajaran buat gua sih. Terima kasih Bang atas ceritanya ya. Ya sama-sama. Kalau kalian punya cerita horor lainnya bisa diisi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Klan Klan Jiwa.